Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-158. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Arya Saloka yang tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh adik sepupunya berjalan seenaknya sambil menikmati angin malam. Langit tidak terlalu bersih, namun di beberapa sudut bintang masih tampak berkeredipan menghias malam. Dengan cermatnya ia memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh titis anganten. Jalan manakah yang seharusnya dilewatinya? Namun jalan itu tidak terlalu sulit baginya, sehingga ia pun tidak usah cemas bahwa ia akan tersesat. Kemudian Arya Saloka sampai di Simpang 3. Di Simpang 3, ia membelok ke kiri. Beberapa langkah kemudian ditemuinya parit, dan ia harus memilih apakah akan berjalan di sepanjang jalan kecil itu ataukah akan memilih jalan tanggul di sepanjang parit. Arya kemudian berhenti sejenak. Dilihatnya air yang memercik di dalam parit itu mengalir dengan tenangnya. Maka timbullah keinginannya untuk berjalan menyusur parit itu sambil memperhatikan airnya. Dalam pada itu Sawung Sariti telah sampai di bawah pohon nyamplung. Dengan hati-hati ia menempatkan dirinya di tepi jalan. Telah diperhitungkannya bahwa dengan satu loncatan ia harus sudah dapat mencapai Arya Saloka dengan pedangnya. Demikian juga Galunggung harus sudah siap. Meskipun kemampuan bertempur Galunggung jauh berada di bawah kemampuan Arya Saloka, namun dengan menyerangnya secara tiba-tiba bersama-sama dengan Sawung Sariti, maka mereka mengharap bahwa mereka tidak usah mengulangi dengan serangan kedua. Dengan demikian, Sawung Sariti dan Galunggung dengan tenangnya mengendap di tepi jalan di bawah pohon nyamplung yang rimbun. Gemerisik angin malam yang mengusik daun-daun di atasnya terdengar seperti keluh kesah yang sedih. Bahkan kemudian terdengar seperti orang yang berbisik-bisik menyampaikan kabar yang mengerikan. Beberapa saat kemudian Sawung Sariti dan Galunggung mengendap di sisi jalan itu. Terasa betapa waktu berjalan lambat sekali. Menunggu memang merupakan pekerjaan yang menjemukan. Apalagi mereka berdua dicekam oleh ketegangan yang setiap saat menjadi semakin memuncak. Mata mereka seperti tersangkut di tikungan jalan di samping parit yang menyilang jalan kecil. Dari sanalah Arya Saloka akan muncul. Kalau tidak dari jalan kecil itu, pasti akan muncul dari tanggul di tepi parit. Tetapi Arya Saloka agaknya berjalan terlalu lambat. Seharusnya ia kini telah muncul dan berjalan lurus di hadapan mereka yang menunggunya dengan gelisah. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja Arya ingin mencuci kakinya di dalam parit yang bersih itu. Dan untuk beberapa saat ia bermain-main dengan percikan airnya. Tetapi akhirnya dari balik tikungan itu pun muncul sebuah bayangan. Seorang yang berjalan melenggang dalam keremangan malam. Bayangan itu berjalan dengan tergesa-gesa lewat jalan kecil di muka pohon nyamplung itu. Sawung Sariti dan Galunggung menjadi bertambah gelisah. Segera mereka menarik pedang masing-masing dengan sangat hati-hati. Sesaat yang akan datang, pedang mereka harus melakukan tugas-tugas mereka yang berat. Tetapi mata Sawung Sariti yang tajam itu menjadi liar.
Ia melihat perbedaan yang kecil pada bayangan itu. Ia menjadi ragu-ragu, apakah orang itu Arya Saloka? Beberapa kali Sawung Sariti mengedipkan matanya, namun ia menjadi bertambah bimbang. Semakin dekat bayangan itu, semakin gelisah hati Sawung Sariti, sebab ia menjadi semakin yakin bahwa bayangan itu sama sekali bukan Arya Saloka. Meskipun orang yang datang itu juga bertubuh tegap, namun Sawung Sariti dapat membedakan bahwa Arya Saloka berjalan dengan gaya yang berbeda. Ketika beberapa langkah orang itu menjadi semakin dekat, makin jelas bahwa orang itu memakai pakaian yang lain. Galunggung pun akhirnya mengetahui juga bahwa yang datang itu bukanlah yang mereka tunggu. Dengan nafas yang memburu ia berbisik perlahan, "Bukan itu orangnya, Angger." "Setan!" Sawung Sariti mengumpat. "Ada juga malam-malam orang berkeliaran di daerah yang masih belum tenang sama sekali ini. Agaknya ia akan mengairi sawah," bisik Galunggung. Tidak ada orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk keperluan yang dapat dilakukan siang hari," sahut Galunggung. "Lalu siapakah dia?" tanya Galunggung pula. "Apa pedulimu terhadap orang itu? Yang penting kita tunggu Arya Saloka," jawab Sawung Sariti. Galunggung pun kemudian berdiam diri. Orang itu sudah semakin dekat. Sawung Sariti menahan nafasnya. Biarlah orang itu berlalu. Kemudian orang yang lewat di belakangnya pastilah Arya Saloka. Tetapi Sawung Sariti menjadi marah ketika tiba-tiba orang itu berhenti. Ia menoleh ke belakang seakan-akan ada yang ditunggu-tunggunya. Bahkan kemudian dengan enaknya orang itu duduk di bawah pohon nyamplung itu di sisi jalan yang lain sambil memeluk lututnya. Sawung Sariti menggeram perlahan-lahan. "Gila," pikirnya, "apa kerjanya orang itu?" Namun disabarkannya hatinya untuk sesaat. Barangkali orang itu akan segera pergi, sebab pada saat orang itu muncul di tikungan, nampaknya ia akan tergesa-gesa. Namun kenapa tiba-tiba orang itu duduk saja dengan enaknya di hadapannya? Sesaat sudah berlalu. Sawung Sariti masih mencoba menunggu, tetapi akhirnya ia menjadi gelisah dan semakin marah. Arya Saloka pasti hampir tiba. Kalau orang itu masih duduk di situ, maka ia dapat mengganggu pekerjaannya, atau kalau terpaksa orang itu pun harus ditiadakan untuk menghilangkan jejak. Maka akhirnya Sawung Sariti tidak sabar lagi. Ia takut kalau Arya Saloka segera akan datang. Karena itu, tiba-tiba ia meloncat dengan garangnya sambil mengacungkan pedangnya ke dada orang itu. "Apa pekerjaanmu di sini?" bentaknya. Orang itu terkejut bukan main. Tiba-tiba ia menjadi gemetar. Jawabnya, Aku tidak apa-apa." "Kalau begitu, tinggalkan tempat ini segera," perintah Sawung Sariti. "Kenapa?" tanya orang itu. "Tidak ada apa-apa," jawab Sawung Sariti. "Tetapi pergi sekarang." Orang itu pun berdiri dan akan melangkah pergi ke arah dari mana ia datang. "Jangan ke sana," bentak Sawung Sariti. Ia takut kalau orang itu akan berpapasan dengan Arya Saloka dan akan memberitahukan apa yang terjadi dengan dirinya. "Kemana?" tanya orang itu. "Ke sana," kata Sawung Sariti menunjuk ke arah yang berlawanan. "Aku tidak punya keperluan di sana," jawab orang itu. "Aku tidak peduli. Pergi ke sana, cepat." Sawung Sariti menjadi semakin marah. "Kau datang dari arah sana, kemudian apa perlumu kalau kau tidak mempunyai keperluan ke arah yang lain?" "Aku hanya akan datang ke bawah pohon nyamplung ini,"
Jawab orang itu, "Aku telah bermimpi bahwa aku pada saat ini harus berada di sini." "Jangan banyak cakap, pergi sekarang," bentak Sawung Sariti. Orang itu menjadi bingung, karena itu malahan ia berdiri saja seperti patung. Galunggung akhirnya tidak sabar sama sekali melihat orang itu masih berdiri di sana dengan mulut ternganga. Ia pun kemudian melangkah maju sambil berkata, "Binasakan saja orang itu sebelum anak itu datang." "Jangan, jangan!" teriak orang itu. "Jangan berteriak!" bentak Sawung Sariti. Ia takut kalau Arya mendengarnya, namun dengan demikian waktu mereka menjadi semakin sempit. Dan sejalan dengan itu, pikiran Sawung Sariti pun menjadi semakin kisruh. Ia tidak mau gagal kali ini. Karena itu, akhirnya ia sependapat dengan Galunggung. Orang itu harus disingkirkan. Meskipun demikian, ia masih mencoba sekali lagi membentaknya. "Pergi, cepat!" Tetapi orang itu tidak segera pergi. Ia masih berdiri saja seperti orang yang kehilangan kesadaran. Karena itu maka Sawung Sariti tidak bisa berbuat lain daripada menyingkirkannya dengan paksa. Karena itu katanya, "Singkirkan dia, Galunggung." Galunggung yang sejak tadi sudah kehilangan kesabaran segera menggeram sambil meloncat. Pedangnya tepat mengarah ke ulu hati orang yang masih berdiri kebingungan itu. Tetapi terjadilah suatu peristiwa yang tak pernah dibayangkan. Dalam mimpi pun tidak. Orang itu dengan tangkasnya memiringkan tubuhnya. Dengan demikian, maka pedang Galunggung menyentuh pun tidak, sehingga Galunggung terseret oleh kekuatan sendiri dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan. Pada saat ia berusaha memperbaiki keseimbangannya, tiba-tiba terasa sebuah genggaman mencengkeram rambutnya, dan oleh sebuah tarikan yang kuat, ia terseret ke depan. Ia kemudian tidak mampu menolong dirinya ketika tiba-tiba terbanting tertelungkup masuk persawahan yang basah. Sawung Sariti melihat peristiwa itu dengan mata yang terbelalak. Yang dilihatnya adalah Galunggung itu terjerembab. Karena itulah hatinya menjadi menyala-nyala. Pedangnya pun cepat bergerak ke dada orang yang menyakitkan hati itu. Tetapi sekali lagi Sawung Sariti terkejut. Pedangnya pun sama sekali tak menyentuh orang itu. Dengan demikian Sawung Sariti akhirnya mengetahui bahwa orang itu bukanlah sekedar seorang yang berkeliaran di malam hari dalam keadaan yang belum tenang benar. Dengan gerakan-gerakannya dan caranya membebaskan diri, baik dari tikaman pedang Galunggung maupun dari tusukan pedangnya sendiri, taulah Sawung Sariti bahwa orang itu sebenarnya orang yang berilmu. Dengan demikian, Sawung Sariti menjadi bertambah gelisah dan marah. Usahanya untuk membinasakan Arya Saloka belum berhasil, dan kini dijumpainya lawan yang tak dapat dianggap ringan. Ternyatalah kemudian ketika Sawung Sariti mengulangi serangannya, maka dengan tangkasnya orang itu bergeser dan meloncat. Namun terdengar mulutnya berkata, "Kisanak, aku tidak mempunyai persoalan dengan kalian. Kenapa kalian berusaha untuk membunuh aku?" Sawung Sariti sudah benar-benar dibakar oleh nyala kemarahannya. Maka terdengar ia menjawab, "Kau telah mengganggu pekerjaanku. Karena itu kau harus binasa." "Aku tidak mengganggu, Kisanak. Aku hanya sekedar memenuhi mimpiku sore tadi, bahwa aku harus datang di bawah pohon nyamplung ini," sahut orang itu. "Omong kosong," bentak Sawung Sariti.
Sementara itu pedangnya berputar semakin cepat dalam ilmu keturunan Pangrantunan, suatu ilmu yang sukar dicari bandingnya. Apalagi Sawung Sariti memiliki kelincahan yang cukup, sehingga pedangnya seakan-akan berubah seperti asap yang bergulung-gulung melanda lawannya. Lawannya itu pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya. Seperti bayangan saja, ia meloncat-loncat dengan cepatnya, seakan-akan tubuhnya sama sekali tak memiliki berat. Ia meloncat dari sana kemari, berputar dan melingkar. Kemudian mirip dengan seorang yang sedang bermain-main, berputar di udara. Ia selalu menghindari saja setiap serangan yang datang. Dalam pada itu Galunggung pun telah bangun kembali. Wajahnya dikotori oleh lumpur liat yang basah. Beberapa kali ia mengibas-ngibaskan rambutnya. Ikat kepalanya telah hilang terlempar jauh. "Setan!" geramnya. Tetapi ia pun terbelalak ketika ia melihat orang yang akan dibunuhnya itu bertempur melawan Sawung Sariti. Ia tidak dapat mengerti bagaimana mungkin orang itu dapat menyelamatkan diri sampai beberapa lama, sedangkan agaknya Sawung Sariti telah benar-benar berusaha membunuhnya. Karena itu, maka timbullah maksud Galunggung untuk membantu momongannya. Dengan hati-hati mendekati pertempuran itu, ia melihat pedang Sawung Sariti bergulung-gulung seperti asap putih yang melibat lawannya. Namun ia melihat lawannya itu seperti anak kijang yang menari-nari keriangan di padang rumput yang hijau, berloncatan kian kemari. Bahkan sekali-kali orang itu berkata nyaring, "Katakanlah Kisanak, apa salahku?" "Persetan!" teriak Sawung Sariti. Ia sudah lupa bahwa Arya Saloka akan dapat mendengar teriakannya itu. Bahkan pedangnya menjadi semakin cepat berputar. Galunggung kemudian tak mau membiarkan pertempuran itu berlangsung lama lagi. Ia masih ingat bahwa kedatangan mereka di tempat itu adalah menunggu Arya Saloka. Karena itu, sekuat-kuatnya ia ingin membantu Sawung Sariti. Sebab sebenarnya Galunggung pun memiliki kemampuan yang harus diperhitungkan. Dengan garangnya Galunggung meloncat sambil menggeram. Pedangnya lurus memotong gerakan bayangan yang sedang menghindari serangan Sawung Sariti. Namun malanglah nasibnya. Tiba-tiba terasa sebuah pukulan yang dahsyat mengenai pelipisnya. Demikian dahsyatnya sehingga terasa seakan-akan bintang-bintang yang melekat di langit rontok bersama-sama menimpa dirinya. Sekali lagi Galunggung terlempar ke sawah. Kini ia jatuh terlentang. Namun tiba-tiba dadanya berdesir ketika terasa bahwa pedangnya sudah tak berada di tangannya lagi. Dengan susah payah, ia mencoba menguasai dirinya. Perlahan-lahan Galunggung mengangkat wajahnya, dan sekali lagi jantungnya berdentang keras ketika dilihatnya pedangnya sudah berada di tangan lawan Sawung Sariti itu. Dengan demikian, kini ia menyaksikan sebuah pertarungan pedang yang gegirisi. Masing-masing bergerak dengan tangkas dan tangguhnya. Namun akhirnya terasa bahwa lawan Sawung Sariti itu memiliki kekuatan dan kecepatan melampaui Sawung Sariti sendiri. Dengan demikian, beberapa saat kemudian Sawung Sariti sudah harus mengumpat-umpat di dalam hatinya. Ternyata ia telah salah langkah. Sebelum melawan Arya Saloka, sudah harus ditemuinya lawan yang tangguh dan bahkan memiliki tata gerak yang melampauinya. Dalam kesibukan angan-angannya, tiba-tiba bagai seleret pedang Sawung Sariti melihat bayangan yang muncul dari tanggul parit yang menyilang jalan kecil itu. Dalam sekejap, segera Sawung Sariti dapat mengetahuinya bahwa orang itu adalah Arya Saloka. Karena itu dadanya menjadi berdebar-debar karena kegelisahan dan kecemasan bercampur baur dengan kemarahan yang meluap-luap.
Namun Sawung Sariti adalah anak muda yang licik. Tiba-tiba ia tersenyum di dalam hatinya ketika terpikir olehnya. Baiklah, Kakang Arya ku jadikan kawan kali ini. Urusan kita dapat kita selesaikan besok atau lusa. Sebenarnya lah yang datang itu adalah Arya Saloka. Mula-mula ia berjalan saja seenaknya sambil menikmati sejuknya angin malam. Namun tiba-tiba ia terkejut ketika dilihatnya di bawah pohon nyamplung dua orang yang sedang bertempur mati-matian. Apalagi keduanya telah memegang pedang di tangan. Karena itu, Arya menjadi tertegun sejenak. Siapakah mereka yang bertempur itu? Dengan hati-hati ia melangkah mendekati. Tanpa disengaja tangannya meraba-raba lambungnya dan terasa sebuah benda tersentuh tangannya. Arya menjadi tenang sebab ia tidak tahu siapakah yang bertempur dengan senjata itu. Kalau perlu ia harus melibatkan diri. Di lambungnya terselip Kiai Suluh, pusaka pasingsingan yang ngedap-edapi. Dengan demikian, Arya melangkah semakin dekat dan alangkah terkejutnya ketika ia mengenal kedua orang yang bertempur itu. Karena itu, tiba-tiba ia berteriak, "Adi Sawung Sariti, apakah yang terjadi? Kakang Karangtunggal, berhentilah!" Sawung Sariti tidak mendengar teriakan Arya Saloka. Ia bertempur terus, bahkan ia mengharap Arya membantunya. Tetapi ketika sekali lagi ia mendengar Arya memanggil namanya dan nama Karangtunggal, Sawung Sariti menjadi bimbang. Apakah Arya Saloka telah mengenal lawannya itu? Karangtunggal pun segera meloncat mundur beberapa langkah untuk membebaskan dirinya dari libatan serangan Sawung Sariti yang mengalir seperti banjir sambil berkata nyaring, "Selamat datang Adi Arya Saloka." Akhirnya Sawung Sariti pun terpaksa berhenti bertempur. Dadanya berdegup ketika ternyata Arya benar-benar telah mengenal lawannya itu. Maka ia pun bertanya, "Apakah Kakang Arya telah mengenal orang ini?" "Iya," jawab Arya Saloka. "Ia adalah Kakang Karangtunggal." Geram Sawung Sariti. Pikirannya menjadi berputar-putar dilibat oleh berbagai pertanyaan. Kalau orang ini telah mengenal Arya Saloka, maka ada hubungannya dengan kehadirannya di bawah pohon nyamplung ini. "Kakang Karangtunggal, apakah yang terjadi sehingga Kakang bertempur melawan Adi Sawung Sariti? Bertanyalah kepada adikmu," jawab Karangtunggal. Arya mengalihkan pandangannya kepada Sawung Sariti. Matanya menyorotkan pertanyaan yang bergolak di hatinya. Untuk beberapa saat Sawung Sariti berdiam diri. Ia agak bingung bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu, sehingga terpaksa terluncurlah pertanyaan dari mulut Arya. "Kenapa Adi Sawung Sariti bertempur dengan Kakang Karangtunggal? Aku belum mengenalnya," desis Sawung Sariti. "Apalagi Adi belum mengenalnya," desak Arya Saloka. "Aku tidak tahu apa sebabnya," jawab Sawung Sariti. "Tiba-tiba saja aku telah bertempur dengan orang itu." Arya mengerutkan keningnya, sedang Karangtunggal tertawa perlahan-lahan. "Aneh," desisnya. "Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saja aku sudah bertempur melawan Adi yang kau sebut Sawung Sariti itu." Wajah Sawung Sariti menjadi merah mendengar sindiran itu. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu, terdengar Karangtunggal meneruskan, "Aku merasa bahwa aku telah diserangnya." "Kau mengganggu aku," bantah Sawung Sariti. "Menyentuh pun aku tidak," sangkal Karangtunggal. Arya menjadi bingung, tetapi ia merasa bahwa keduanya belum berkata sebenarnya. "Suatu kesalahpahaman," desis Arya. "Memang hal itu mungkin sekali terjadi.
Namun sekarang aku perkenalkan kalian masing-masing. Bukan kesalahpahaman, jawab Karang Tunggal. Tetapi Adi Sawung Sariti sengaja menyerang aku tanpa sebab. Bukan tanpa sebab, sahut Sawung Sariti yang mulai merah kembali. Kau mengganggu aku. Apamu yang aku ganggu? Tanya Karang Tunggal. Sawung Sariti terdiam. Sudah tentu ia tidak dapat mengatakan apa yang sebenarnya sedang dilakukan. Namun keringat dinginnya mengalir semakin deras ketika Karang Tunggal berkata, "Aku hanya datang kemari dan duduk di bawah pohon nyamplung ini. Apa salahku?" Sawung Sariti masih belum dapat menjawab, namun terdengar giginya gemeretak. Yang terdengar adalah kata-kata Karang Tunggal. "Dan kenapa aku kau usir dari sini tanpa sebab? Dan aku harus berjalan ke jurusan yang kau tentukan?" Sawung Sariti menggeram, namun ia belum menemukan jawaban yang tepat. Sedang Karang Tunggal berkata terus, "Apakah dengan demikian aku mengganggumu? Apakah kau sedang menunggu seseorang di sini dengan pedang terhunus?" Dada Sawung Sariti semakin berdebar-debar, sedang Arya mengangkat alisnya. Apakah benar yang dikatakan oleh Karang Tunggal itu? Sawung Sariti menunggu seseorang dengan pedang terhunus. Kalau demikian, siapakah yang ditunggunya? Pertanyaannya itu tiba-tiba datang mengganggunya. Tiba-tiba terdengarlah Sawung Sariti membentak keras-keras, "Jangan mengigau. Aku berkata sebenarnya," sahut Karang Tunggal. Tiba-tiba kembali Arya diganggu oleh angan-angan yang tak menyenangkan hatinya. Apakah maksud Sawung Sariti sebenarnya? Dan kenapa tiba-tiba saja anak itu telah mendahuluinya? Karena itu, tiba-tiba terloncat dari mulut Arya, "Apakah yang sebenarnya terjadi?" "Sudah aku katakan," sahut Karang Tunggal. "Anak muda itu menunggu seseorang dengan pedang terhunus." "Apa pedulimu?" tukas Sawung Sariti. "Daerah ini adalah daerah yang belum tenang. Orang-orang dari gerombolan hitam setiap saat berkeliaran di daerah ini. Apa salahnya aku duduk di bawah pohon ini dengan pedang terhunus?" Tiba-tiba Karang Tunggal tertawa. Tertawa seorang pemuda yang berdarah jantan. Namun darah itu masih belum mengendap di dasar jantungnya. Ia sebenarnya telah mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh Sawung Sariti. Mula-mula ketika ia melihat Arya Saloka, ia ingin menyusul sahabatnya itu yang berjalan bersama-sama dengan adik sepupunya. Namun maksudnya diurungkan ketika dilihatnya Arya berpisah dengan Sawung Sariti. Bahkan timbullah kecurigaannya kepada adik sepupu Arya Saloka itu. Dengan demikian ia mengikutinya dan mendengarkan semua percakapannya dengan galunggung. Karena itulah sengaja ia mendahului Arya dan duduk di bawah pohon nyamplung itu. Ia tahu benar bahwa dengan demikian Sawung Sariti akan marah kepadanya. Tetapi tidak mengapa, sebab dengan demikian ia sudah berusaha mencegah kemungkinan itu terjadi. Meskipun ia sendiri tidak yakin apakah dengan serangan diam-diam itu Arya akan dapat dikalahkan. Namun hal yang demikian itu benar-benar berbahaya. Terbawa oleh sifat-sifatnya yang aneh, yang dipenuhi oleh api yang menyala-nyala di dalam dadanya, Karang Tunggal yang juga bernama Mas Karebet dan mempunyai sebutan Jaka Tingkir itu memandang kehidupan sebagai suatu kancah perjuangan. Namun kejantanannya menuntut setiap perjuangan harus dilakukan dengan adil dan jujur. Karena itulah, maka ia menjadi muak melihat cara Sawung Sariti untuk mencapai maksudnya. Ia pernah mendengar dari Ki Lemah Telasi apa yang sebenarnya terjadi di Banyu Biru. Pergolakan antar keluarga, pergeseran Kamukten dan perjuangan untuk mempertahankan pusaka. Tafsirannya yang tepat mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah rentetan dari peristiwa-peristiwa itu.
Dengan demikian, akhirnya ia berkata di antara suara tertawanya yang berderai, "Hai anak-anak muda, kenapa kalian menyembunyikan tangan kalian di balik punggung? Kenapa kalian tidak berani mengangkat dada, berkata dengan lantang, 'Ayo kita pertaruhkan tanah ini, Banyu Biru dan Pamingit, Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi, mukti atau mati.'" Darah Sawung Sariti menjadi mendidih di dalam dadanya. Ia kini hampir tak dapat mengelak lagi. Agaknya Karang Tunggal telah mengetahui seluruhnya. Karena itu ia menggigit bibirnya, sedang tangannya memegang pedangnya semakin erat. Di dalam hati ia berkata, "Apa boleh buat kalau aku harus berhadapan dengan Arya Saloka? Aku laki-laki juga seperti dia." Arya Saloka masih berdiri tegak di tempatnya. Ia dapat menangkap apa yang dikatakan oleh Karang Tunggal. Dan kini ia tahu benar apa yang sedang dilakukan oleh Sawung Sariti. Karena itu dadanya pun berdesir cepat. Di tempat itu, di bawah pohon nyamplung yang rimbun, berdirilah 3 orang anak muda yang masih berdarah panas. Anak-anak muda yang mudah terbakar oleh perasaan sendiri. Mereka masih mengukur harga diri dengan sifat-sifat kepahlawanan yang sempit. Dalam kesempitan perasaan, mereka menilai diri masing-masing. Dengan keberanian mereka melihat darah. Demikianlah maka terjadilah ketegangan yang memuncak. Masing-masing menyiapkan diri untuk mempertaruhkan diri demi kehormatan nama mereka. Dengan kegayuhan mereka, mereka tidak sadar bahwa di dunia ini ada cara lain yang lebih baik daripada cara yang mereka tempuh. Dalam keadaan yang demikian, mereka melupakan bahwa ayah-ayah mereka akan dapat menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik, dengan laki-laki sejati, tanpa setetes darah pun yang tertumpah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.